MKC, yang disalib itu bukan setan, bukan iblis, bukan jin kafir, tetapi di sana adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kami kenal di dalam Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih. Justru Nabi Muhammad yang dikerumuni oleh jin. Di dalam surat Jin ayat 19 itu jelas sekali ayatnya. Jadi hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi serta mendebat perkataan-perkataan konyol dari pendeta Murtadin Saifuddin dengan seenak cangkem dia. Dia menyelewengkan ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil. Dia berkata bahwasanya yang disalib di tiang salib itu Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia juga berkata bahwasanya kaum minoritas itu tertindas, didiskriminasi oleh kaum mayoritas, yaitu kaum muslimin. Dia siap membela umat minoritas, kata dia. Tanggapan saya, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Isa tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Wa ma qataluhu, Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuhu, Nabi Isa tidak pernah disalib. Walakin syubbiha lahum, ada seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Siapa dia? Yaitu Yudas Iskariot, yang menentang ajaran-ajaran Nabi Isa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menentang ajaran Nabi Isa. Kemudian Petrus, Paulus, pendeta dan kaum-kaum Kristen atau kaum-kaum kafir, mereka mendustakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Banyak yang dirubah, kontradiksi. Perjanjian lama dari kitab Injil dan perjanjian baru itu sudah banyak kontradiksi, banyak perbedaan. Mengapa? Karena dirubah oleh mereka, Paulus serta disebarluaskan oleh pendeta dengan seenak cangkem dia merubah yang isi-isi yang berada di dalam kitab Injil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bunyi ayatnya seperti ini. Dengarkan Saifuddin, dengarkan ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata bahwa ini dari Allah. Apa tujuan mereka? Mendustakan, menulis dengan tangan mereka sendiri isi-isi yang berada di dalam kitab Injil. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil, untuk menjual ayat-ayat tersebut dengan harga murah. Ini tujuannya. Gue tahu, jangan ngeyel kau.
Tidak ada Tuhan yang lahir dari rahim seorang wanita. Tidak ada Tuhan yang mati. Konyol kau bilang Tuhan mati. Mana otak kau Saifuddin? Kalau kau murtad, murtad saja. Jangan ajak-ajak orang. Ingat kau. Jangan melecehkan ajaran yang benar. Kau dustakan dasar kau. Otak budak Paulus. Gue tantang kau debat terbuka mengenai kebenaran beragama. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kekristenan, tidak pernah mengajarkan gereja, tidak pernah mengajarkan salib. Namun umat-umat Nabi Isa yang menolak ajaran Nabi Isa, mereka itulah orang-orang kafir. Ingat Saifuddin, gue tantang lu berdebat dengan gue, Gus Nurul Hidayat. Gue tunggu tanggapan dari kamu. Perlu kita lanjutkan ayat tersebut. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah mereka dari apa yang mereka tulis dari tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka dari apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang kufar, orang-orang kafir itu membuat celaka mereka sendiri. Mengapa? Mereka mengubah isi-isi yang berada di dalam kitab Injil. Kalian orang-orang kafir, apabila beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, iman kepada Yesus, seharusnya kalian mengikuti Nabi yang terakhir. In the day of the judgment, pada hari pembalasan, orang-orang kafir itu akan pergi kepada Nabi Isa, kemudian berkata, oh Tuhanku. Akan tetapi Nabi Isa menjawab, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Enyah kau di hadapanku apabila kau berkata seperti itu. Enyah. Ingat, ini merupakan ucapan Nabi Isa. In the day of the judgment, ada seorang pendeta ketika duduk bersama syekh yang berasal dari Arab. Syekh tersebut menangis. Lalu pendeta itu berkata kepada syekh, wahai syekh, mengapa kau menangis? Syekh itu tidak menjawab. Dia terus menangis. Kemudian pendeta memaksa, wahai syekh, mengapa kau terus menangis seperti itu? Kemudian syekh yang berasal dari Arab berkata, the angel was die, malaikat meninggal. Kemudian pendeta itu berkata, you are fool telling me that the angel was die. Kamu berkata bodoh dan berkata bahwasanya malaikat mati. Kemudian syekh yang berasal dari Arab berkata, you are fool, kamu yang bodoh. You telling me that God was die. Kamu mengatakan bahwasanya Tuhan mati. Karena tak mungkin Tuhan mati seperti itu. Mati itu sifatnya makhluk, sifatnya hal-hal yang baru. Seperti itu kira-kira. Jadi kau pendeta Saifuddin jangan berkata bahwasanya yang disalib itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah disalib. Seperti itu. Yang disalib itu Yudas Iskariot yang menentang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian si Saifuddin Murtadin itu berkata bahwasanya orang-orang minoritas sekarang dikucilkan. Orang-orang mayoritas dikatakan tidak toleransi. Berkata seperti itu dia dengan seenak jidat dia. Dasar kau orang-orang yang tak mau berpikir. Perlu kita ketahui bahwasanya kita kaum muslimin, saya dan kaum muslimin yang lainnya itu tidak pernah mendiskriminasi kaum minoritas, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Konghucu.
Saya tidak pernah mendiskriminasi mereka. Di tempat saya, tepatnya di Kota Pamekasan, itu ada sebuah gereja. Saya tidak pernah mengganggu ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, terserah kau. Saya tidak pernah mengganggu agama mereka. Mereka bebas beribadah. Saya tidak mengganggu. Apa yang didiskriminasi kalau seperti itu? Mereka bebas membeli barang-barang. Saya tidak mengganggu mereka. Asalkan mereka tidak mengganggu saya tidak mengganggu mereka. Lebih-lebih kalau kaum minoritas melakukan misionaris terhadap kaum muslimin, saya akan turun tangan sendiri, akan mengajari mereka agama yang benar. Innad dinah indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Mengapa? Karena nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu beragama Islam semua. Karena mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala huwal wahidul ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu yang tidak ada duanya. Tapi oleh kaum terdahulu banyak dirubah, banyak ditulis dengan tangan mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak mengakui keesaan Allah itu dikatakan kafir. Tidak ada kata-kata non muslim, itu dikatakan kafir. Dengan jelas, dengan gamblang Allah memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Oleh sebab itu orang-orang Nasrani itu orang-orang kafir. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiga dalam satu, satu dalam tiga, trinitas. Kafir. Jadi kalian yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan kafir dengan gemblangnya. Dengan tujuan apa kalian merubah? Saya mengetahui dengan tujuan inilah pastinya. Seperti itu kira-kira. Seorang pendeta yang bernama Jimmy Swaggart ketika berdebat dengan Syekh Ahmad Didat kalah. Jimmy Swaggart kalah. Mengapa? Karena dia mengatakan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, the Holy Ghost, Roh Kudus. Itu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, the Holy Ghost. Ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Itu ada tiga. Terus dibilang satu. Mana logikanya? Itu ada tiga, 3 person. Tapi Jimmy Swaggart mengatakan 3 person but 1 person. Mana ada? Lalu didebat oleh Syekh Ahmad Didat bahwasanya what language? Bahasa apa yang kamu gunakan? Tidak membuat paham. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Jelas-jelas itu tiga. Namun oleh pendeta Jimmy Swaggart dikatakan satu dalam tiga, trinitas kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu pendeta mulai zaman dulu mendustakan isi-isi yang berada di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil sendiri Nabi Isa berkata bahwasanya apabila kamu beriman kepada Allah, beriman kepadaku, maka ikutilah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila orang-orang kafir itu beriman
kepada Nabi Isa, hendaknya lah kalian mengikuti ajaran-ajaran yang benar, yaitu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang-orang Kristen itu bertanya, Tuhannya orang Islam itu tidak tampak, gaib, terus beribadah kepada siapa? Saya akan menjawab kepada mereka. Saya menjawab kepada mereka, kau kepada otak kau sendiri tidak tahu, apalagi ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Letak otak kamu itu di mana ketika berpikir? Letak otak kau itu di mana? Kau tidak tahu persis letak otak kamu berpikir. Kemudian letak ruh kamu ketika kamu tidur itu ada di mana? Kamu tidak akan bisa menjawab. Letak roh saja kamu tidak mengetahui. Seenak kamu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk akal kira-kira. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang percaya, beriman tentang adanya hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang tidak tampak kepada mata, panca indera. Seperti itu kira-kira. Saya ingatkan lagi kepada Pendeta Saifuddin, saya tantang kau berdebat terbuka mengenai kebenaran. Kau telah banyak melencengkan, menghina, mendustakan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran, mendustakan ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil. Banyak pendukung dia, orang-orang Kristen, orang-orang kafir banyak pendukung dia. Mengapa? Karena Saifuddin itu mendukung hal yang salah. Masa ada Tuhan mati? Masa ada Tuhan yang lahir dari rahim perempuan? Di mana otak kau? Tak masuk akal. Masa ada Tuhan yang memiliki anak diperanakkan? Tak masuk akal. Perlu diketahui, perlu kita ketahui, hamba Allah, semua manusia perlu kita ketahui bahwasanya yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi mawjudun labtada'a liwujudihi. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada yang mendahului. Kalau ada yang mendahului, tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan Tuhan, tidak layak untuk mengaku Tuhan. Saya ada yang mendahului, ibu saya, ayah saya, kakek saya, buyut saya, dan seterusnya. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa ada Siti Maryam, ada Ali Imran, ada Siti Hannah, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mendahului tidak mungkin menjadi Tuhan. Dan Nabi Isa tidak pernah mengaku Tuhan. Ingat pesan saya, hidup tak selamanya 63 tahun. Kira-kira umur manusia hidup di dunia yang diciptakan Allah untuk menguji manusia. Siapa yang bertakwa kepada Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bisa melihat Allah, otomatis kalian akan beriman kepada Allah. Akan tetapi dunia bukan tempat untuk melihat Allah. Dunia adalah tempat ujian yang dibuat oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya, di mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkata, "Oh, mengapa Tuhan tak tampak?" Jangan berkata seperti itu. Kalau Allah tampak bisa dilihat, maka semua umat manusia itu akan beriman kepada Allah dan ujian itu akan tidak ada. Ujian tidak ada. Oleh sebab itu, karena dunia adalah ujian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji keimanan kita. Siapa di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa ada yang mendahului, Siti Maryam, Siti Hannah, Ali Imran ada yang mendahului. Masa kau katakan
Tuhan dengan seenak otak kau tak mau berpikir tentang kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari perkataan-perkataan konyol dari Murtadin Syaifuddin. Marah saya apabila agama Islam dihina, apabila Nabi Muhammad dihina, apabila Al-Quran diselewengkan, apalagi dia mengatakan serta meminta kepada Yaqut Khalil untuk menghapus 300 ayat yang berada di dalam Al-Quran. Kau kira Al-Quran seperti Alkitab yang bisa dirubah dengan seenak cangkem kau? Kau kira Al-Quran segampang itu? Tidak, Saifuddin, kau tahu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quran, yang menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang pula yang akan menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keaslian Al-Quran, dan juga kami kaum muslimin akan menjaga keaslian Al-Quran. Tidak ada kontradiksi, cuman mungkin beda cara bacanya. Kalau isinya ayat, harkat, surah, tidak ada yang dirubah. Tapi lihat Bible, dohli Injil banyak dirubah oleh kaum Nabi Isa. Mulai dari dulu sampai sekarang, siapa yang merubah? Itulah dia anak buah dari Petrus, yaitu Paulus. Ingat kau, hidup tak selamanya, cong. Coba iya cong, tak lebur dengan cong, ngiding ban. Umat tua pun tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Marilah kita tutup dengan pembaharuan iman terlebih dahulu dan pembacaan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin. ثم إنا نسألك يا الله بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية فإنك على كل شيء قدير. اللهم لك سجدنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم يا الله، اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا جميعا وبحق سيدنا محمد تب علينا فإنك التواب الرحيم. واهدنا إلى صراطك المستقيم ونصرنا فإنك أنت خير الناصرين. وارحمنا جميعا يا الله فإنك أنت خير الراحمين. فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kata-kata saya merupakan kebenaran, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa channel kami di-subscribe, like, and share ke jejaring sosial kalian, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Karena channel ini merupakan perlawanan terhadap misionaris, murtadin, wahabi, dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ila subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.